Awal Juli tahun lalu peristiwa tragis dialami oleh Retno Ningtri yang menjadi korban kecelakaan tabrak lari di Jalan Overpass Mahanan Solo. Hingga kini pelaku belum juga terungkap. Rekaman CCTV saat kejadian belum juga membawa polisi untuk menemukan pelaku penabrakan. Sudah tersambung dari Solo, Martin Jilipele, suami Retno Ningtri, dan Arif Sahudi, pengacara kasus Retno Ningtri. Dan saya juga nanti akan menghubungi Kapolresta Surakarta, Kombes Andi Rifai. Saya ingin menyapa Pak Martin dan Pak Arif. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah Pak Kapolresta sudah terhubung? Selamat malam, Pak Andi. Baik, saya terima kasih sudah bergabung. Pak Kapolresta, saya ingin ke Pak Martin dulu. Pak Martin, apakah sudah ada perkembangan dari kasus Ibu Retno Ningtri almarhumah, Pak, yang peristiwanya terjadi hampir setahun silam? Ya, sampai sekarang tidak ada yang titik terang, tidak sampai mana, tidak jelas. Tidak ada informasi atau tidak ada tambahan yang Anda dapatkan begitu Pak? Tidak ada tambahan informasi sama sekali perkembangan kasusnya? Tidak ada, itu dari pertama sampai sekarang itu selalu laporannya penyelidikan sama penyelidikan, cuma itu terus. Oke, baik. Yang terakhir yang Bapak ketahui posisinya, jadi istri Bapak ketika kemudian akhirnya meninggal dunia, jadi betul-betul mobil dan plat nomor dan pelaku yang diduga melakukan itu sama sekali belum bisa terlacak. Itu yang Anda ketahui, Pak? Itu dari pertama sampai sekarang itu belum bisa dilacak. Jadi antara Disub sama Kapolresta Surakarta itu kayaknya kerjasama. Jadi tutupnya rapat sekali. Bagaimana Bapak? Maaf saya tidak begitu jelas. Bagaimana bisa diulang? Itu antara di Surakarta sama Kapolres Surakarta itu tidak bisa terungkap, jadi tutupnya antara kerjasama, jadi tutupnya rapat sekali. Baik, Pak Arif, apa yang bisa Anda tambahkan? Anda pengacara keluarga, apa yang bisa Anda tambahkan Pak dari kasus ini? Apakah memang ada kejanggalan-kejanggalan yang Anda lihat? Yang pertama yang jelas, yang janggal dari sisi hukum itu jelas Mbak. Karena peristiwanya itu 1 Juli, kemudian ada SPDP, itu bulan Juli dinyatakan adalah penyidikan. Kemudian pada bulan Oktober itu juga penyidikan. Tapi bulan Desember, bulan Januari, kemudian Mei kembali ke penyelidikan. Ini SPDP yang diterima oleh Pak Martin. Dari sisi situ kelihatan betul peristiwa ini ada kejanggalan. Yang kedua adalah dalam peristiwa ini kan CCTV itu bukan hal yang utama. Karena terbukti sebelum ada CCTV, polisi itu mampu menyelesaikan peristiwa-peristiwa kecelakaan yang dulu-dulu. Ini yang titik poin yang ingin kita sampaikan. Oke, jadi Anda mau mengatakan bahkan tanpa CCTV pun seharusnya bisa dengan mudah diketahui, begitu Pak Arif? Ya, karena banyak peristiwa-peristiwa pidana, teroris ataupun apapun dimanapun itu kan ketangkap semua. Polisi kan luar biasa dididik untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus itu. Oke. Yang sulit pun terbukti bisa. Oke, saya ingin mengkonfirmasi karena informasi ini saya dapat juga bahwa ke Pak Martin. Pak Martin, sempat ada proses negosiasi yang waktu itu Bapak sampaikan ke tim Mata Najwa. Saya ingin konfirmasi langsung. Jadi sempat ada upaya untuk negosiasi kasus ini dengan menawarkan sejumlah uang. Apa yang bisa Bapak ceritakan soal itu?
Iya, udah pernah ditawari, katanya dari Satlantas Surakarta memberikan tali asi. Tali kasih. Tapi ya, tapi saya tolak. Oke, Saya masih siapa itu Pak yang datang memberikan tali kasih itu siapa? itu kanitnya yang sebelum sesudah Pak Bambang Subekti. Oke, Pak Kanit. Sesudah. Saya boleh tahu berapa banyak waktu itu yang tali kasih yang diberikan dan niatannya apa? Hanya untuk uang bela sungkawa sajakah atau adakah hal-hal lain yang disampaikan ketika uang itu diserahkan? Itu tulisan amplopnya itu tali asi dari Satlantas Surakarta. Bagaimana Bapak? Maaf saya tidak begitu jelas. Tulisannya dari tali asi dari Satlantas Surakarta. Oke, apakah ada ketika menyampaikan itu ada maksud dan tujuan supaya tidak ada hal-hal tertentu yang diharapkan dari Bapak tidak atau hanya uang sumbangan biasa? Ya kemungkinan mungkin ada maksud apa-apa juga itu mungkin. Apakah disampaikan jelas atau Bapak hanya menduga? Ya cuma menduga aja. Cuma menduga, baik, baik. Jadi tapi jumlahnya lebih dari sekali ya Pak? Itu dari Satlantas Surakarta itu pertama. Rencananya yang kedua dari Dirjen Lalu Lintas Jawa Tengah. Itu juga mau ke rumah tapi akhirnya dibatalkan. Oke, jadi total ada berapa kali upaya untuk menemui Bapak dan mengajak berbicara kasus ada berapa kali? Rencananya 2 kali. Berapa Pak? 2 kali. 2 kali. Oke, baik. Baik. Kenapa Bapak menolak Pak? Pak Martin? Baik, Yang tampaknya pertama dari ya baik, kita akan berusaha untuk memperbaiki jalur komunikasi kami ke Solo, tapi untuk sementara saya akan menghubungi Pak Kapolresta Surakarta Kombes Andi Rifai. Pak Andi, bagaimana update penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian Pak terkait kasus tabrak lari ini? Baik, selamat malam Mbak Najwa. Jadi perlu kita sampaikan bahwa update terakhir dalam kasus tabrak lari ini sejauh ini masih dalam tahap penyelidikan. Perlu kami jelaskan di sini kronologisnya, mungkin masyarakat masih banyak yang belum tahu bagaimana kejadian yang terjadi pada saat itu. Ini kita kumpulkan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada di TKP. Jadi kejadian itu terjadi tanggal 1 Juli sekitar pukul 2.30 pagi, di mana pada saat itu anggota kami yang sedang melaksanakan piket mendapatkan telepon bahwa terjadi kecelakaan di overpass Manahan. Kemudian dari pemberitahuan itu, anggota kami yang melaksanakan piket yang ada di Mapolresta maupun yang ada di Satlantas kemudian menuju ke TKP. Pada saat setiba di TKP, anggota kami yang di situ melihat memang korban di situ dalam keadaan tergeletak dan dalam keadaan masih sadar, ya, masih bisa berkomunikasi. Kemudian dengan kendaraan sepeda motor yang digunakan, spakbor depan, kemudian tepeng motor sebelah kanan rusak. Sedangkan untuk lawan tabrakan atau mobil yang terlihat di CCTV itu sudah tidak ada di tempat. Kemudian dari situ kita melihat bahwa korban pada saat itu mengalami patah tulang. Maka dari itu anggota kami yang di situ kemudian berupaya untuk mencari ambulans karena memang tidak bisa dievakuasi menggunakan kendaraan biasa karena kondisi kaki patah tulang. Kemudian kita meminta tolong kepada Linmas yang ada di situ untuk mencari bantuan untuk mencarikan ambulan. Kemudian setelah itu kita mendapatkan bantuan dari salah satu rumah sakit yang ada di terdekat di situ. Kemudian beserta paramediknya. Kemudian korban kita bawa sebelum korban dievakuasi, korban sempat menyampaikan bahwa tolong dihubungi keluarga saya. Sambil menyerahkan nomor telepon, kemudian juga
alamat rumahnya di situ. Kemudian kami menghubungi keluarganya, menyampaikan bahwa korban sekarang mengalami kecelakaan, kemudian akan dievakuasi ke rumah sakit. Baik. Kemudian setelah itu korban dibawa ke rumah sakit di situ, dan kami dari petugas melanjutkan untuk melaksanakan olah TKP di situ. Nah, di TKP di situ yang kita temukan itu hanya sepeda motor, kemudian juga ada pecahan bumper depan yang ada di dekat penarik mobil depan itu. Oke. Kemudian selain itu juga kita sudah mengumpulkan saksi-saksi untuk diminta keterangan, di mana keterangan saksi termasuk yang sepeda motor yang pada saat kecelakaan itu melintas di situ. Kita sudah menanyakan kepada saksi-saksi itu bahwa saksi itu hanya memang melihat kejadiannya, tetapi untuk melihat mobil secara detail tidak bisa, hanya mengetahui bahwa mobil itu jenisnya sedan, kemudian warnanya silver. Kemudian Baik, Pak Andi, mohon maaf saya harus potong. Saya ingin tanya langsung to the point. CCTV yang dikumpulkan itu kan pastinya tidak hanya satu CCTV, tapi ada beberapa CCTV. Itu semua tidak bisa menjadi petunjuk atau dari hasil itu olahannya belum ada yang bisa dijadikan bukti untuk mengarah ke dugaan pelaku tertentu? Jadi CCTV yang jelas merekam kejadian adalah CCTV yang punya dishub, Mbak. Jadi CCTV ini bisa zoom secara detail apabila live atau langsung. Tetapi apabila sudah terekam di DVR, pada saat kita zoom kualitasnya akan pecah, Mbak, sehingga kita tidak bisa mengidentifikasi secara jelas untuk identitas plat nomornya itu. Dari situ kita sudah mengumpulkan CCTV, baik itu yang sebelum kejadian, kemudian setelah kejadian yang dimungkinkan pelaku itu melintasi, Mbak. Tetapi memang yang kualitas yang bisa kita lihat untuk mengidentifikasi hanya yang ada di overpass itu. Yang jalan-jalan yang lain hanya terlihat melintas saja, tidak bisa melihat secara jelas itu. Oke, baik. Kita akan break, tapi saya masih penasaran karena sempat ada informasi bahwa ada saksi yang menemukan plat nomor mobil. Saya ingin tanya hal itu setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.